Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji hipotesa. Uji hipotesa rata-rata populasi menggunakan t-test. Ini adalah kelanjutan dari video uji hipotesa rata-rata populasi dengan z-test. Sama-sama membuat dugaan rata-rata populasi. Namun satu menggunakan uji T, satu lagi menggunakan uji Z. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan uji T dan kapan kita menggunakan uji Z? Kita perhatikan flowchart berikut ini. Yang pertama kali kita cek atau kita periksa adalah apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita melakukan t-test. Namun jika standar deviasi populasi diketahui, kita periksa dulu apakah sampel lebih besar dari 30 atau tidak. Jika lebih besar dari 30, maka kita beralih pada z-test. Namun jika sampelnya lebih kecil atau sama dari 30, kita kembali menggunakan t-test. Persamaan t-score dan z-score itu sama pada prinsipnya. Pembedanya adalah standar deviasinya. Pada z-score, standar deviasi yang digunakan adalah standar deviasi populasi. Sedangkan pada t-test, pada t-score, standar deviasi yang digunakan adalah standar deviasi sampel. Berikut persamaannya. Telah ada di video sebelumnya, video standar deviasi. Tabel. Seperti halnya Z-tabel, T-tabel juga ada. Dan pada T-tabel ini yang perlu kita perhatikan ada dua. Pertama, banyak data. Yang kedua, significance level atau confidence level. Banyak data. Misalkan sebuah sampel dengan banyak datanya itu 20. Dan tingkat keyakinannya misalkan atau significance levelnya 5%. Dilakukan uji dua arah, uji arah kanan, dan uji arah kiri. Ketika pada saat uji dua arah, maka significance level 5% ini harus dibagi dua dulu. 2,5% di kiri, 2,5% di kanan. Kalau untuk uji sebelah kanan, 5%-nya di sini. 5%-nya di sini. Uji sebelah kiri. Untuk daerah putih ini 100 dikurang 5%. Di 95%. 95%. 95%. Confidence levelnya. Nah, kita lihat berapa nilai T untuk uji dua arah. 2,5%. Kita bisa gunakan baris one tail. Kalau one tail kita gunakan 2,5% atau 0,025. Kalau kita gunakan baris two tail, kita cari yang 0,05 atau 5%. Setelah itu DF. DF ini N dikurang 1. Kalau data kita 20, maka jadinya 19. 19 kita tarik ke sini, nilainya 2,093. Kalau untuk uji sebelah kanan, kita gunakan yang one tail 0,05. Ini dia. Banyak data
DF-nya 19, maka T-skornya adalah 1,729. Kalau untuk uji sebelah kiri, tinggal diberikan tanda negatif saja. Demikian cara melihat tabel T. Soal pertama. Sebuah sampel terdiri dari 12 orang mahasiswa di sebuah sekolah memiliki nilai IQ sedemikian. Apakah data ini cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata IQ mahasiswa sekolah tersebut adalah 80? Nah, berarti ini mu hipotesanya, rata-rata hipotesanya dengan alfanya 5%. Nah, pertama langkah kita jangan lupa tetapkan H0 dan H alternatif. H0-nya mu sama dengan 80. Sedangkan H alternatifnya, karena di sini apakah sama dengan 80 atau tidak. Berarti di sini alternatifnya tidak sama dengan. Alfa sama dengan 5%. Alfa sama dengan 5%. Maka ketiga kita tetapkan T, karena di sini adalah uji dua arah, dia tidak sama dengan T 0,025 dengan banyak datanya tadi 12, jadinya 11. Kita lihat uji 0,025 banyak datanya, DF-nya 12 kurang 11 kurang 1 jadi 11, 2,201. 2,201. Langkah selanjutnya adalah mencari T statistik. X, kita cari dulu rata-rata. Rata-rata di sini karena belum diketahui, kita tinggal jumlahkan 89 tambah 87 seterusnya sampai 92 dibagi banyak data. Ini hasilnya 80,5. Selanjutnya harus kita cari S. S, standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel di sini adalah sigma XI dikurang X dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Itu hasilnya akar 45. Sehingga T hitung kita adalah X rata-rata ya dikurang rata-rata hipotesa per standar deviasi dibagi akar N sama dengan 80,5 dikurang 80 per akar 45 per akar 12. Ini akan dapat T 0,258. T hitungnya. Jika T tabel adalah 2,201 dan minus 2,201, maka 0,258 itu ada di dalam sini. Berada di daerah yang putih, artinya H0 diterima. Benar, rata-rata IQ mahasiswa adalah 80 dengan tingkat keyakinan 5%. Tingkat confidence levelnya 95% atau significance levelnya 5%. Kita lanjut pada soal kedua. Rata-rata massa batang besi adalah diduga sebesar 23 kg. Berarti ini rata-rata hipotesa 20 batang besi, berarti N diambil dan dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Berarti S-nya sudah diketahui, X rata-ratanya sudah diketahui, standar deviasinya sudah diketahui. Apakah hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata massa batang besi adalah 23 kg atau lebih besar di sini tanyanya? Dengan alfa 5%. Pertama langkah kita tetap H0 sama dengan 23, mu sama dengan 23 kg. Yang kedua, H alternatif mu lebih besar daripada 23 kg.
Yang kedua yang perlu kita tetapkan adalah alfa. Tingkat keyakinan sama dengan 5%. Yang ketiga, kita perlu cari adalah T, karena ini adalah uji kanan, maka T alfanya 0,05, DF-nya, derajat kebebasannya 20 dikurang 1, 19. Maka itu dapat, kita lihat 19, 0,05, ini 1,729. 1,729. Yang keempat, kita cari T hitung, yaitu rata-rata sampel, rata-rata populasi per standar deviasi sampel akar N. Rata-rata sampel sudah diketahui sebesar 21,35. Rata-rata populasi sebesar 23. Sebesar 23. Sebesar 23. Dan standar deviasinya adalah 21, standar deviasinya adalah 2,25 per akar 20. Nah, kita dapatkan ini minus 1,65 dibagi 0,5 atau sekitar minus 3,3. Nah, karena minus 3,3 ini, kalau T tabelnya tadi berapa? 1,729. Sedangkan minus 3,3 itu berada di sebelah sini. Minus 3,3 itu berada di darah putih, maka H0 diterima. Dia berada di H0. Jadi tidak benar kalau berat batang besinya lebih berat daripada 23 kg. Yang benar adalah H0 sama dengan 23 kg dengan tingkat keyakinan 95%. Demikian, terima kasih.